Erich Fromm lahir di Frankfurt, Jerman pada 23 Maret tahun 1900. Dia adalah anak tunggal dari keluarga Yahudi Ortodoks. Masa kecilnya kurang bahagia karena dia menyaksikan sendiri gadis yang dia cintai bunuh diri pada usia 12 tahun. Ini sangat mempengaruhi kepribadiannya. Pada 1926, Fromm menikah dengan Frida Richmar dan mereka bekerja sama di klinik psikoanalisis Halbern. Meskipun mengalami banyak pengalaman sulit, ia berhasil menjadi tokoh psikologi yang berpengaruh dengan berbagai teorinya. Salah satunya adalah Basic Human Needs. Pernah nggak sih kalian itu merasa ada yang kosong di hidup kalian tapi kalian sendiri nggak tahu apa? Kayaknya hidup gue gak ada apa-apanya dibanding mereka. Upacara wisuda program doktor, magister, sarjana, dan diploma periode ke-128 Universitas Negeri Semarang tanggal 15 Februari tahun 2025. Rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya yang selalu mendoakan dan mengusahakan yang terbaik untuk pendidikan anak-anaknya. Upacara wisuda Universitas Negeri Semarang Sabtu 15 Februari 2025 dengan resmi saya tutup. Yes, menang sih, tapi kayak ada yang spesialnya aja gitu. Gua kuliah tiap hari, belajar tiap hari, kok kayak nggak ada tujuan ya? Gua nggak ngerti deh. Kadang hidup gua tuh nggak ada spesial-spesialnya. Bangun, mandi, makan, kuliah, tidur, gitu-gitu aja dah. Kayak nggak ada apa gitu. Iya, gue juga sering ngerasa kayak gitu. Ada yang kosong, tapi gue nggak tahu apa. Ya, gue juga udah banyak ngelakuin hal kayak main game, sibukin diri, tapi tetap aja kayak ada yang kurang. Lu sadar gak sih kita semua ngalamin hal yang sama? Maksud lu? Gue baru baca saat ini ada psikolog yang bilang manusia butuh lebih dari sekedar memenuhi standar sosial, kuliah, atau hiburan. Ada 5 hal yang bikin kita merasa lebih hidup. 5 hal? Apaan tuh? Ayo dong, jelasin. Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung sama tujuan hidup atau ngerasa nggak pernah baik di mata orang lain? Nah, ternyata ada seorang psikolog yang bernama Erich Fromm. Dia berasal dari Jerman. Nah, dia ini punya teori yang sangat menarik tentang kebutuhan dasar manusia yang bisa bantu kita untuk lebih memahami diri kita sendiri. Dari teori ini, kita bisa tahu apa saja kebutuhan dasar manusia. Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama ada relatedness, yaitu kebutuhan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Wow. Aneh nggak sih? Gue sering ngomong sama banyak orang, tapi gue tetap ngerasa sendiri. Bukannya itu hal yang normal ya? Kita kan nggak bisa berteman sama semua orang. Lu kurang healing kali. Bukan kurang ini tuh Dul. Itu namanya hubungan uji sama orang lain belum pas. Belum pas kayak gimana sih? Gue udah serajin itu gue ngomong sama orang-orang. Jadi di sini di dalam kebutuhan relatedness itu ada 3 cara orang berusaha terhubung sama orang lain, yaitu submissive, power, dan love. Yang pertama ada submissive. Submissive itu lebih kayak kita selalu mengikuti tren atau kita selalu ingin orang lain setuju sama pendapat kita. Yang kedua ada power. Kalau power ini kebalikannya dari submissive. Dia ingin merasa memimpin dalam suatu hubungan dan merasa dirinya paling benar. Yang ketiga, kita ada love. Love adalah ketika kita bisa berhubungan dengan orang lain tanpa kehilangan jati diri kita, seperti peduli, tanggung jawab, memahami sama, dan menghormati sama. Ada sebuah ungkapan dari Erich Fromm, seorang penulis buku seni mencintai, yaitu bahwa
Aku ingin orang yang kucintai bertumbuh dan berkembang demi dirinya sendiri, bukan agar bisa melayaniku. Buku ini memang banyak memberikan perspektif baru perihal cinta, tapi yang paling membekas buat saya pribadi adalah konsep tentang cinta keibuan atau motherly love dan cinta kebapaan atau fatherly love. Cinta keibuan adalah cinta yang bersifat tanpa syarat. Seseorang yang mendapatkan cinta ini akan merasa aku dicintai karena apa adanya, tak perlu dituntut, tak perlu diupayakan, tulus dengan sepenuh hati, persis seperti kasih sayang yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Yang selanjutnya adalah cinta kebapaan. Cinta ini adalah cinta yang bersyarat. Ada hal-hal yang harus dipenuhi seseorang dulu untuk mendapatkannya. Dalam kodratnya, kepatuhan jadi kebajikan utama, sedangkan ketidakpatuhan merupakan dosa utama. Cinta keibuan berfungsi membuat seseorang merasa aman dan damai dalam kehidupan, sementara cinta kebapaan berfungsi mengajar dan membimbing dia supaya bisa mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan kehidupan. Orang yang memiliki kedewasaan yang baik akan sampai pada titik di mana dia adalah ibu dan ayah bagi dirinya sendiri. Yang kedua adalah kebutuhan transcendence. Kebutuhan ini digunakan untuk cara kita mencapai kebebasan. Ada dua cara, yaitu destruct dan create. Destruct itu adalah cara yang negatif, di mana seseorang merasa berkuasa atas orang lain dengan cara menyakiti atau bahkan menghancurkan orang lain. Contohnya seperti kita sedang meledeki orang lain agar supaya diri kita merasa lebih baik. Sebaliknya, cara yang positif adalah kreatif. Berarti ini kita memilih untuk menciptakan sesuatu, mengembangkan diri, atau membuat diri kita menjadi bermakna. Misalnya kita bisa berkreasi atau membuat hidup orang itu jadi bermakna. Kebutuhan berikutnya adalah rudeness. Rudeness adalah keinginan untuk memiliki akar, tahu dari mana kita berasal, dan nyaman dengan diri sendiri. Ada dua cara seseorang untuk menghadapi kebutuhan ini. Yang pertama ada fixation, di mana seseorang malah menutup diri dari dunia karena takut mengalami perubahan dalam hidupnya. Sedangkan cara yang lebih sehat adalah wholeness, yaitu ketika kita bisa menyatu dengan diri sendiri, berkembang tanpa kehilangan jati diri. Manusia juga perlu identitas agar mereka tahu siapa diri mereka sebenarnya. Sayangnya, banyak orang menyelesaikan kebutuhan dasar ini dengan cara yang negatif, seperti bergantung dengan kelompok lain atau bergantung dengan orang yang lebih kuat. Hal ini dapat memburuk dalam identitas dia, dan dia akan tergantung pada kelompok tersebut. Nah, cara yang lebih baik adalah individuality, yaitu ketika kita mengembangkan identitas kita sendiri tanpa harus bergantung pada circle pertemanan tertentu. Yang terakhir ada frame of orientation, yaitu kebutuhan untuk memiliki pencapaian hidup yang jelas. Kadang mereka yang nggak tahu jalan arah hidupnya itu disebut dengan irrational goals. Mereka tidak tahu arah hidupnya, hanya mengikuti arus. Sebaliknya, cara yang lebih baik adalah rational goals, yaitu adalah ketika kita punya tujuan yang jelas dan tahu langkah-langkah selanjutnya. Jadi, kalau kalian merasa ada yang kurang dalam hidup kalian harus tahu apa sih yang kalian cari. Nah, sekian.